gini Pak, ini kan kalau lahan kurang, Betul. terus ada alternatif juga antara kita punya bank pakan dan punya gudang pakan. Nah, Betul. ini kan dua juga Betul. dari teman-teman yang mungkin pembahasan yang sangat menarik kalau kita bahas. Kalau menurut jenengan di dua metode tadi, kalau menurut jenengan itu lebih efisien yang mana atau mungkin sama-sama efisien, Pak? Kalau menurut saya ya yang penting kayak gini, gudang pakan. Gudang pakan ya. Betul. Kalau gudang pakan, pakannya pun masih dijual belikan untung. Untung ya. Mentahnya saja sudah untung. Saya pun juga nyetok. Jenengan juga Betul. nyetok. Oke Pak Nonot, kali ini kita mungkin akan bahas tentang seputar pakan. Betul. Ini kan juga memang polemik juga bagi pemula. Mungkin kalau yang sudah beternak mungkin menganggap pakan itu yang penting kita punya dan ada bank pakan, atau mungkin pakannya kita beli itu nggak masalah. Nggak ya. masalah. Kan juga banyak limbah dari, kalau saya sendiri dari dulu memang pakai janggal jagung dan yang lainnya, tambahan juga pasti ada. Cuma Ada. kan terutama mana yang kita tidak beli itu yang kita utamakan. Betul. Sebagai nasi lah ibaratnya kayak gitu. Oke Pak Nonot, kalau di domba ini breeding khususnya ya, Betul. ini kalau pakan ini lebih baik di hijauan, kering, fermentasi. Ya kalau baiknya ya tetap baik di hijauan untuk breeding, karena kondisi kesehatan, banyak gizinya, nutrisinya memang semuanya dari alam. Betul. Tapi kalau hijauan dari satu hanya rumput odot misalnya Pak Iya. Nonot, itu apa cukup dengan nutrisi tambahan atau yang lainnya Pak Nonot? Ya kalau menurut saya sih harus pakai nutrisi tambahan lagi. Contohnya seperti apa? Seperti bekatul, mungkin seperti polar. Kalau ada mungkin istilah ampas. Berarti dibuat comboran atau pakan basah? Kalau tergantung juga nanti waktunya untuk yang merawat. Kalau untuk basah sih karena mungkin gini, karena kebutuhan air sendiri itu memang ada batas minimal untuk Maksimal domba. juga ya. Apalagi kondisi dia dalam kebuntingan. Jadi memang kebutuhan untuk airnya banyak sekali. Oke, kalau di hijauan tetap oke, paling murah ya, paling Ya, betul. bagus, tapi harus ada tambahannya, kutipan seperti itu ya. Betul. Kalau di keringan Pak Tonot, ini menurut jenengan seperti apa? Ini kan metode peternakan kan beda-beda. Beda-beda. Ada hijauan, keringan, silase atau fermentasi. Kalau untuk keringan sebetulnya simpel saja seperti ini. Kenapa ada pakan kering? Karena itu mengefisiensi tenaga kita juga. Kalau kita untuk setiap hari cari hijauan, kalau musimnya penghujan, Seperti ini istilah ya. dari pagi sampai sore hujan, kan nggak mungkin. Jadi memang kambingnya, dombanya kan tetap harus makan, seperti itu saja. Jadi tergantung efisiensi sama memang yang paling ringan itu di mana. Gitu. Jadi bukan karena itu mengandung seperti apa, bukan. Kalau domba sebetulnya yang penting dia kondisinya kenyang, dia akan kondisi kekebalannya terhadap angin, terhadap Lingkungan juga ya. ya betul. Jadi memang seperti itu. Memang bukan hanya di pakan saja untuk kesehatan. Jadi kebersihan kandang, sirkulasinya untuk udara dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk keringan Pak, ini kan seperti juga hijauan, jadi nggak cukup dengan satu keringan. Betul. Berarti minimal Pak, minimal kalau menurut jenengan ini ya, ini kan penerapan juga beda-beda, ini bisa dicontoh juga untuk teman-teman pemula. Kalau keringan itu minimal berapa bahan sih Pak? Itu tergantung juga. Ya kalau memang kapasitasnya Paling untuk, murah. betul, gini. Kalau memang dari alaminya, dari sebelumnya, kan dari keaslian karakter domba ini sebetulnya dia kan hewan herbivora kan, pemakan hijau gitu. Tumbuhan ya. Betul. Nah, untuk sekarang karena memang untuk silase, untuk fermentasi, untuk pakan kering itu sebetulnya hanya untuk mengefisiensi waktu, biayanya juga lebih ringan. Itu istilahnya untuk mengawetkan saja sebetulnya. Berarti kalau istilah keringan sama fermentasi, jenengan lebih berminat ke mana Pak? Fermentasi, silase atau mungkin di keringan? Kalau saya ya tergantung cari yang
lebih murah dulu. Kalau memang kondisinya memungkinkan untuk fermentasi, bahan-bahannya juga murah gitu terjangkau. Murah tapi harus kesinambungan gitu ya. Betul. Jadi kita nanti tinggal mungkin kalau memang istilahnya seperti ini. Kalau yang difermentasi istilah kangkung kering. Lah kita kan harganya juga musiman. Nah kalau pas mahal kita kan nggak pakai kangkung kering. Diganti ya Pak ya. Betul. Kita juga tetap fermentasi tapi tidak dengan bahan utama kangkung kering. Kalau di jenengan ini fermentasi atau keringan Pak? Saya juga campur juga tergantung nanti tenaganya. Jadi saya fleksibel saja. Oh fleksibel ya. Betul. Hijauan ada hijauan, Betul. ada keringan, ada fermentasi. Betul. Kalau waktu murah kemarin yang hijauan banyak yang tidak beli ya kita pakai hijauan. Tapi dari situ saya tetap punya tandon untuk fermentasi sama keringan. Jadi saya tetap ada. Gini Pak, ini kan kalau lahan kurang. Betul. Terus ada alternatif juga antara kita punya bank pakan dan punya gudang pakan. Nah, betul. Ini kan dua juga dari teman-teman yang mungkin pembahasan yang sangat menarik kalau kita bahas. Kalau menurut jenengan di dua metode tadi, kalau menurut jenengan itu lebih efisien yang mana atau mungkin sama-sama efisien, Pak? Kalau menurut saya ya yang penting gini, gudang pakan. Gudang pakan ya. Betul. Kalau gudang pakannya pun masih dijual belikan untung. Mentahnya saja sudah untung. Saya pun juga nyetok. Jenengan juga nyetok. Jadi sekarang kalau memang gini saja. Kalau mungkin ada istilahnya dari sini renteng kedelai. Renteng kedelai waktu murah ndak beli pun cari hanya mungkin biaya tenaga sama transportnya. Betul kan? Betul. Jadi memang dari untuk rentengnya sendiri mungkin banyak yang gratis waktu musim. Kalau kita punya gudang, kita punya mesin cacah, mesin giling, penepung juga. Lah setelah waktunya seperti ini hujan-hujanan, otomatis untuk ngarit ya kesulitan ya. Terlalu resiko karena memang kondisinya musim hujan. Ya itu dijual pun kan laku dengan kemasan yang sudah halus. Berarti ada dua keuntungan juga. Betul. Ya buat pakan domba kita ya. Dan bisa dijual juga. Betul. Nah kalau bank pakan, kalau sama-sama istilahnya gudang bank pakannya pakan hijauan, lahannya hijauan. Tapi sama juga istilahnya, kalau memang kondisinya hujan, suruh nebang, yang beli kan tidak mau juga. Tidak mau. Ya maunya kan tetap yang masih sudah tinggal bawa pulang saja. Berarti menurut saya garis besarnya lebih enak pakai gudang pakan gitu Pak ya. Nanti di sini kesinambungannya kenapa? Kalau memang sudah saatnya bisa fokus ke ternak, nanti itu bisa jadi penghasilan pokok. Karena memang dari sini saya belum sampaikan waktu itu karena memang berprosesnya bertahap. Jadi kalau memang teman-teman sudah dimodali dari punya lahan yang luas besar, betul, lahan yang luas. Kalau memang bisa harus punya gudang pakan juga, gitu. Nah di sini kalau memang mau fokus untuk penghasilan utama, nanti untuk diternak itu tidak ada yang akhir sama sekali. Kotoran hewannya itu bisa diproses, betul, dijadikan pupuk juga laku juga. Untuk gudang pakan, ya ini kita memang harus main temeng juga. Tapi kalau kita usaha ternak itu kan otomatis berkesinambungan. Jadi kita pun juga nanti usahanya bukan cuma dari hasilnya ternak saja gitu. Untuk mengenai pakan dan lain sebagainya itu kan juga menjadi satu bentuk usaha juga yang memang menghasilkan sekali gitu. Nah kalau saya otomatis gudang pakan berkurang, saya juga beli juga kan. Nah, gudang pakan berarti Pak ya. Jadi saya juga tetap menyarankan teman-teman untuk membuat gudang pakan. Gudang pakan. Lebih efisien ya. Betul. Istilahnya kalau mungkin saat sekarang ada bahan murah tampung saja dulu, beli semuanya. Yang murah, yang sekiranya nanti mungkin di musim-musim penghujan seperti ini harganya bisa naik ya. Itu kan sama juga sama dengan tabungan investasi juga. Investasi. Betul. Secara tidak langsung. Nah, memang kalau mau usaha peternakan, siapa bilang kalau domba ini murah? Dari mana murah? Wong pakannya saja sudah memerlukan modal yang sekian banyak ya. Untuk lahan, untuk beli bibit, untuk pakan dan lain sebagainya. Ini memang sebuah usaha gitu. Kalau memang dulu-dulu sih saya dengar gini, karena memang ini nggak bisa instan. Usaha peternakan ini piara ini nggak bisa instan. Ini saya katakan sekali lagi.
ini bukan usaha seperti rentenir. Istilahnya sekarang kasih modal, besok jadi untung, nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus bertahap, Harus ya. proses bertahap dulu. Nanti setelah banyak dulu, orang punya modal banyak bikin kandang sekali masuk ribuan. Ternyata dia di tengah jalan bangkrut. Ada kendala ya Betul. mungkin ya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan itu nggak Menjadi berhasil. kerugian ya, Pak, ya. Betul. Jadi pembimbing harus betul-betul memang pembimbing yang benar-benar paham, Paham, tahu betul. seluk-beluk nanti marketingnya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa, pengelolaannya seperti apa. Jadi memang harus seperti itu.